Negara punya sederet peraturan dan hukum untuk menjamin kelayakan dan keamanan layanan kesehatan publik. Menteri Kesehatan adalah penanggung jawab tertinggi fungsi pengawasan. Setidaknya, itulah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Tapi apa mau dikata, vaksin palsu sudah beredar. Entah berapa anak negeri yang sudah terpapar cairan palsu. Di Dirjen akan melihat di daerah yang dicurigai dan untuk di daerah itu kami akan lebih mempercepat dengan mengcover daerah tersebut untuk memberikan vaksin dasar ya, imunisasi dasar kepada masyarakat yang tentunya membutuhkan. Negara secara tegas menyatakan tidak ada fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terlibat penyebaran vaksin palsu. Tapi Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia punya catatan lain. 2 tahun lalu pernah muncul laporan sejenis. Saat itu bahkan menyasar fasilitas pemerintah. Jadi di klinik itu petugasnya sangat aware ya, dapat bantuan dari puskesmas pemerintah. Ini jadinya di Jakarta Pusat. Ya. Jadi dia dapat bantuan gratis vaksinnya, dan vaksinnya ini sebelum disuntikan dia lihat ada kecurigaan antara isi dengan kemasan berbeda, nomor batch-nya berbeda, terus expired date-nya juga berbeda antara kemasan dengan isinya, botolnya itu. Faktanya vaksin palsu beredar, yang dipalsukan adalah produk impor. Meski harganya lebih mahal ketimbang produksi dalam negeri, vaksin impor ini ternyata diminati sebagian kalangan masyarakat. Ada beberapa persoalan yang kita temukan, ada vaksin usulnya vaksin impor itu yang mahal. Memang ada satu yang lucu kita lihat di lapangan. Masyarakat kita ini lebih cenderung pilih yang mahal, bukan pilih yang gratis. Itu yang kita temukan seperti itu. Ketersediaan pilihan varian inilah yang diduga bisa memicu bisnis vaksin liar. Praktik dokter yang menawarkan langsung vaksin impor kepada pasien kabarnya kerap terjadi. Pada saat itu saya beli vaksin Pediasel ini 750.000. Dan itu pembayarannya bukan melalui kasir Harapan Bunda, tetapi langsung cash ke susternya sendiri. Dan inilah potret persaingan dan perputaran bisnis vaksin di negeri ini. Ya sumber pembeliannya juga harus dijaga dari mana, ya kan? Kalau dia membeli, itu kan kita berandai-andai ya. Kita nggak tahu, tapi sepanjang mungkin membeli dari distributor resmi, ya terdaftar dan bisa menjaga suhunya, barangkali itu masih bisa mendapat manfaat dari yang diberikan. Fenomenanya, efek ikutan demam pasca imunisasi telah menjadi momok bagi orang tua. Pengalaman pahit ini juga dialami keluarga Ajeng Sri Septiani. Bayinya meregang nyawa 2 hari usai diimunisasi di Puskesmas Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dan akhirnya bayi berusia 5 bulan ini meninggal pada 18 Mei 2016 lalu. Saya sudah menjelaskan kepada dokter, panas anak saya sudah 3 hari, perlu melakukan cek darah atau tidak, tapi dokter tersebut bilang tidak perlu. Ya sedih Mbak, masih nggak nyangka sampai sekarang, masih kayak mimpi. Kalau saya tahu anak saya bakalan nggak ada, saya juga nggak bakalan imunisasi anak saya. Sempat melapor ke pihak kepolisian namun belakangan keluarga urung niat. Keluarga menolak permintaan otopsi jenazah sang bayi. Alhasil hingga sekarang, tanda tanya penyebab kematian Raska tidak terjawab. Ya jujur sih pas lihat berita vaksin palsu itu saya kaget, saya sedih, tapi ya nggak tahu juga sih karena nggak ada bukti ya waktu Raska masih sakitnya nggak melakukan cek darah dan ketika nggak otopsi. Itu yang saya harapkan, semoga nggak ada Raska-Raska yang lain, nggak ada korban lain.
Kan setelah berita Raska meninggal, nggak lama vaksin palsu terungkap. Namun pihak Puskesmas membantah dugaan itu. Kepala Puskesmas menyebut kematian Raska bukan akibat kejadian ikutan pasca imunisasi. Tahun 2005 silam juga muncul fenomena serupa di Depok, Jawa Barat. Adalah bayi Nabila yang saat itu sempat ramai diberitakan oleh media massa. Hingga kini keluarga Nabila pun tidak pernah tahu penyebab kematian sang bayi. Bayi berusia 9 bulan ini meregang nyawa usai 6 hari mengikuti pekan imunisasi nasional polio. Sehat, keadaan sehat. Itu aja saya foto tuh, kan ada tuh foto keliling ya. 2 hari mau divaksin, saya nggak tahu kalau mau divaksin gitu ya. Saya foto dulu kan, ada tukang foto keliling, saya foto anak saya. Dan itu pas 2 hari habis foto kan divaksin ya. Dan itu udah tukang fotonya datang aja. Terus saya bilangin, Pak orangnya udah nggak ada, kemana Bu? Meninggal. Kaget dia, sampai dia bilang katanya, meninggal karena apa Bu? Katanya. Sakit apa Bu? Nggak sakit sih Pak, habis dipin kemarin, saya bilang. Dipoto seminggu, baru jadi fotonya, kan dikasih ke saya tuh seminggu. Kan dia bilang kaget dia. Negara punya mimpi, melahirkan generasi baru dengan tumbuh kembang sehat jiwa dan raga. Negara menyiapkannya lewat program vaksinasi. Tahun 2016 ini anggaran 800 miliar rupiah dianggarkan untuk vaksin wajib. Ditambahkan dengan vaksin lain, total anggaran mencapai 1,2 triliun rupiah. Namun mimpi besar dengan budget besar itu tidak dibarengi dengan pengawasan yang mumpuni. Vaksin palsu sudah beredar. Di atas kertas peraturan yang berlaku, Menteri Kesehatan memang berhak melakukan pengujian ulang. Dan bila terbukti palsu, harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah negara bisa menjamin kelangsungan generasi penerus negeri yang sudah terpapar vaksin palsu? Kepada siapa rakyat menuntut tanggung jawab? Anak saya udah kena BCG, anak saya udah bayar vaksin BCG, nggak murah loh. Kalau saya tahu anak saya bakalan nggak ada, saya juga nggak bakalan imunisasi anak saya. Ya agak ngeri juga sih, was-was juga kita, makanya kemarin sempat mau ke klinik gitu untuk yang nggak panas, tapi tahu beredarnya berita itu makanya kita lari ke puskesmas aja supaya lebih aman gitu. Itu buat kekebalan tubuh anak, sedangkan polio itu buat tidak untuk kekelumpuhan. Ya, buat khawatir anak. Lagi pula yang ngedarin vaksin palsu, apakah dia tidak kasihan gitu sama anak-anak kecil korbannya gitu. Ya, mudah-mudahan sih jangan sampai kena vaksin palsu sih. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itulah harapan para orang tua ketika memberikan vaksin kepada anak-anak mereka. Harapannya agar anak-anak menjadi lebih kebal terhadap penyakit tertentu. Dan mengacu pada program Organisasi Kesehatan Dunia, negara mewajibkan 8 imunisasi dasar bagi anak-anak Indonesia. Layanan 8 vaksin ini disediakan gratis oleh negara di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Sayangnya program nasional ini dinodai oleh praktik kotor segelintir oknum.
Minggu ketiga Juni 2016 lalu, skandal peredaran vaksin palsu terkuak. Terungkap sementara ini peredarannya tersebar di 9 provinsi. Distribusi vaksin palsu ini tersebar di sebagian wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Vaksin-vaksin palsu ini diduga telah menjangkau 37 fasilitas kesehatan. Data ini diperoleh dari hasil pengujian dengan sistem sampling dari 39 item. Anak saya 2 orang di sini saking percayanya. Kalau enggak mah mendingan Pak. Temuan itu praktis membuat geger sebagian besar masyarakat. Orang tua yang memiliki balita jelas merasa menjadi korban sebab mereka beranggapan kesehatan dan nyawa anak-anaknya dipertaruhkan. Begitu posko pelaporan dibuka, masyarakat pun langsung berduyun-duyun datang. Ada 14 rumah sakit yang diduga turut mengedarkan vaksin palsu, termasuk 8 klinik dan bidan. Semuanya adalah fasilitas kesehatan non-pemerintah. Inilah fenomena yang terjadi. Negara membuka lebar program imunisasi secara gratis, namun masih banyak masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini. Sebagian warga memilih untuk melakukan vaksin secara mandiri di fasilitas kesehatan milik swasta. Jadi vaksin itu ada 2 sebetulnya secara umum. Ada pengembangan program imunisasi, yaitu program imunisasi yang diselenggarakan oleh negara, oleh Kemkes, disediakan vaksinnya oleh negara secara gratis, yaitu BCG, hepatitis, polio, DPT, HIV, dan campak. Kemudian ada vaksin yang diupayakan sendiri oleh orang tua. Jadi mereka mempunyai kemampuan untuk membeli vaksin. Disinilah rupanya ladang bisnis itu bermuara. Ada 23 juta lebih anak-anak yang menjadi sasaran program nasional. Namun tidak semuanya dilayani oleh fasilitas negara. Anak saya sekarang karena di TB, pasien TB loh. Anak saya udah kena BCG, anak saya udah bayar vaksin BCG nggak murah. Jadi, emang ini rumah saya pertanggung jawabannya apa? Coba saya tanya. Emang itu impactnya 10-20 tahun ke depan? Enggak kan? Kebutuhan vaksin yang sudah menjadi barang wajib bagi anak-anak di seantero negeri ini dijadikan peluang bisnis haram. Para oknum mencari celah dari kebutuhan vaksinasi mandiri. Proses pengadaan satu vaksin di satu klinik atau rumah sakit itu ada sistemnya, ada mekanismenya terkait dengan pemesanannya, terkait dengan kebutuhannya, jumlahnya dan sebagainya. Itu ada sistemnya di rumah sakit, ada manajemennya. Jadi saya pikir mereka melihat ada celah di situ. Peredaran vaksin palsu diduga sudah merebak selama 13 tahun belakangan. Salah satu tersangka skandal ini adalah HT. Bersama istrinya RA mengaku sudah menjalani bisnis ilegal ini sejak tahun 2003 silam. Yang disasar adalah jenis vaksin produk impor. Salah satu jenisnya adalah Pediasel. Bermodalkan botol bekas vaksin yang dibeli seharga Rp15 hingga Rp25.000, mereka memproduksi vaksin palsu. Sebulan kita paling ketemuan paling nggak 3 minggu sekali, Mbak. Berapa botol yang bisa dibawa oleh pengepul ini? Sekitar 20 sampai 30. Ya campurannya paling Aquades sama Petambio itu vaksin hepatitis. Diajarin sama pemain lama. Diajarin cara membuatnya, mencampurnya sampai barang udah jadi. Habis itu dia ambil lagi barangnya. Negara menyediakan vaksin secara gratis bagi warganya. Tapi ada warga yang memilih mengeluarkan kocek pribadi untuk membeli vaksin impor. Apakah stok vaksin yang disediakan negara tidak mencukupi?
atau karena kualitas vaksin yang jauh dari harapan. Jadi kalau misalnya mau beli vaksinnya aja tuh gimana Mas caranya? Iya, paling kalau emang itu mau vaksinnya aja kita perlu resepnya. Oh, harus pakai resep? Ada di